Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah raya pagi hari ini. Kita bersyukur kita jadi pemenang pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai dalam pujian penyembahan yang luar biasa dan penuh sukacita, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami menyerahkan segala jalannya ibadah raya pada pagi hari ini. Dari pujian, penyembahan, firman, oh Tuhan Yesus, biarlah semuanya bisa memberkati seluruh anak-anak-Mu. Semuanya mendapatkan diri-Mu Tuhan, sehingga ibadah raya pada pagi hari ini tidak sia-sia. Tapi kami semuanya dipuaskan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan roh kami, jiwa kami, tubuh kami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang luar biasa. Engkau menyelamatkan kami, menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Yesusku. Setiap hari ku memuji
lagi, sama-sama katakan sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti. Terima kasih Tuhan, tiada seperti. Kami ingin terus menyembah memuji dengan sukacita. Kami siap memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya yang siap bersukacita, siap menari, siap melompat, sama-sama katakan amin. Haleluya. Semuanya bersukacita pagi hari ini. Angkat tanganmu yang bersukacita. Wah, semuanya bersukacita hari ini dengan wajah yang ceria. Lihat sebelah kanan kirinya, sukacita semuanya, tersenyum. Haleluya. Kita bersyukur Kristus tinggal di dalam diri kita. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam pujian sukacita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan aku namanya, puji Dia di prasangka-kata, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Amin, angkat semuanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhan, tercinta selamanya. Datang angkat tanganmu. Naikkan pujian, puji Dia di prasangka-kata, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dan hati angkat sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan kita baik Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Sama-sama katakan anugerahnya
tetap bersuka cita, terus tetap bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, bersoraklah. Amin. Mari kita bersuka cita melompat dengan pujian ini. Amin. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan bersoraklah. Soraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis dari Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah Maha Yesus Allah kita. Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah katakan lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa, injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebaskannya. Katakan bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita. Orang kalau bersorak-sorai dan orang yang bisa sorak-sorai pasti hatinya berbahagia. Bapak Ibu semuanya berbahagia hari ini? Iya, mari kita memuji dengan lebih semangat lagi ya. Berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Allah kita. Memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati
Sukacita, mari semuanya menari buat Tuhan. Curahkan berkat, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Sukacita di dalam Tuhan itu luar biasa. Biarlah juga firman Tuhan akan membawa sukacita yang berbeda pagi hari ini. Dapatkan sesuatu pagi hari ini melalui firman Tuhan ya. Mari kita angkat satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan seperti rusa yang haus akan air. Kita pun juga, kita haus akan firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang tahu isi hati kita. Hanya Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi masalah dan keluh kesah kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Haleluya. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu air dan sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Amin. Bagai tanah bersama.
tahu betapa indahnya dalam dekapan-Mu, betapa indahnya kami hidup di dalam firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu, hikmat marifat Kau limpahkan bagi hamba-Mu, sehingga kami semua yang mendengarkannya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila firman-Mu pagi hari ini membawa satu kekuatan, satu jawaban, satu kelegaan, jalan keluar setiap beban pergumulan kami semuanya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini, sekali lagi pakai hamba-Mu makin luar biasa, sehingga kami semua yang mendengarkannya juga diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kami akan sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pagi ini kita akan melanjutkan firman Tuhan mengenai hidup bersama Tuhan yang menjadi titik berat tema dalam bulan ini. Ya, kalau tema umum kita sudah tahu, temanya adalah seperti yang ditulis dalam Efesus 4 ayat 13, tapi ini khusus dalam bulan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk bisa belajar, berlatih, hidup bersama Tuhan. Nah, saudara, karena ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Satu-satunya jalan untuk mengatasi segala masalah, segala problem yang muncul di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itulah pagi ini saya mengajak saudara lebih dalam masuk ke dalam firman yang mengajak kita untuk hidup dalam roh, hidup bersama Tuhan. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca beberapa ayat Alkitab dulu sebelumnya. Yang pertama yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 22. Akan saya bacakan firman Tuhan ini. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kita tahu dari 1 Korintus 15 bahwa Dia sekarang ini telah menjadi Roh yang menghidupkan, Roh pemberi hayat, Roh pemberi hidup. Oleh karena Dia menjadi Roh ini, saudara, Dia bisa masuk, bisa tinggal di dalam diri kita. Nah, kita melihat janji Tuhan juga, ya, sewaktu di dalam pesta Pondok Daun, saudara, di dalam Yohanes pasal 7 ayat 39, Tuhan mengatakan roh itu belum ada. Karena Yesus, karena Dia belum dimuliakan. Saudara, saat ini, saat Tuhan bangkit, Tuhan menjelma, ya, menjadi Adam yang akhir, menjadi roh yang memberi hidup, roh yang menghidupkan. Nah, saudara, pada saat itulah murid-murid dihembusi oleh Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus ini tidak lain adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Yang tadi dikatakan Yesus menjadi roh yang menghidupkan ini. Kemudian kita melihat, saudara, apa yang didapatkan oleh Rasul Paulus setelah dia menerima Kristus. Setelah roh ini masuk di dalam dirinya, melahirkan dia ulang. Roh ini telah menjadi satu roh dengan rohnya. Sehingga Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memperhidupkan diri Kristus. Roh yang masuk di dalam dirinya ini sebagai kehidupannya sehari-hari. Sehingga dia menulis di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20, saya singkat saja, Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah, saudara, kunci kemenangan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami banyak hal yang menyusahkan. Tetapi, saudara, dia tidak pernah putus asa. Dia selalu menang, selalu juga bersukacita. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 4 bahkan dia menganjurkan jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Saudara, bagaimana bisa hidup seperti ini? Cuma satu, kalau yang hidup melalui dirinya ini adalah diri Kristus sendiri. Itulah pentingnya, saudara, hidup bersama Tuhan atau memperhidupkan diri Tuhan. Nah, kemudian saudara sekalian, Rasul Paulus ini juga tidak ingin Kristus itu diperhidupkan hanya oleh dirinya, tapi dia mengajak jemaat di Galatia. Dia menginginkan jemaat Galatia itu juga mendapatkan kemenangan, seperti dia menang dari hari ke hari. Saudara, sehingga Rasul Paulus berdoa, berjerih lelah. Begitu hebatnya dia berjerih lelah, sampai rasanya katanya dia menulis dalam suratannya itu seperti sedang menderita sakit bersalin. Nah, ini ditulis dalam Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rupa Kristus ini bukan rupa fisik, saudara, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan agar karakter Kristus, agar sifat Kristus ini tertampakkan di dalam kehidupan jemaat. Jemaat boleh diubah menjadi orang-orang yang serupa dengan Kristus. Yang di dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah kalah, tidak pernah menderita, tetapi dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Saudara sekalian, inilah yang membuat Rasul Paulus berjerih lelah, mengajarkan, ayo jangan kamu menghidupkan diri sendiri. Kita nggak bisa melakukan firman Allah dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Kita nggak bisa menang terhadap masalah yang ada dengan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan mau datang menjadi hayat kita, kehidupan kita, menjadi segala yang kita perlukan. Saudara, karena kalau kita melihat ini, mengerti ini, dan mau mempraktekkan ini, kita akan dibawa ke dalam kelepasan yang sejati. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus juga melihat betapa jemaat ini bergumul. Sebenarnya keinginannya hampir sama, seluruh jemaat ingin menampilkan kehidupan yang kudus, kehidupan yang bebas dari dosa. Tapi semakin bergumul, semakin kewalahan dan semakin merasa tidak mampu, tidak berdaya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat ini di dalam pasal 5 Galatia ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita menginginkan hidup yang baik, saudara, tidak temperamen, ya, kita tidak gampang susah, tidak gampang takut, saudara, maka tidak ada jalan lain bagi kita.
kecuali kita belajar untuk menyatu dengan diri Tuhan, memperhidupkan dirinya Kristus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang kita melihat saudara bahwa Allah yang dahsyat, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Yahweh, Sang Aku adalah apapun keperluan kita, Dia adalah Sang adalah, ya, Dia telah menjelma menjadi manusia Yesus. Yang kemudian oleh manusia Yesus ini, Dia diperhidupkan di bumi untuk menjadi teladan kita nantinya. Bagaimana Dia menjalankan hidup ini, yaitu Dia hidup bersekutu dengan Bapa yang memenuhi dirinya, yang tinggal di dalam dirinya. Sehingga seluruh hidupnya, saudara, tidak pernah Dia memperhidupkan dirinya sendiri, melainkan diri Bapa yang tinggal di dalam dirinya. Nah, kemudian Kristus yang seperti ini, yang telah menjadi model bagi kita, yang diinginkan Allah, bahwa kita juga akan hidup seperti dirinya, yaitu tidak memperhidupkan diri kita sendiri, melainkan memperhidupkan Allah, Kristus yang mengisi diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, tidak menjadi Kristen yang Kristen-Kristenan. Nah, saudara sekalian, sekarang Roh pemberi hidup ini, Roh yang menghidupkan ini telah tinggal di dalam kita sewaktu kita menerima Yesus. Dia telah menyatu dengan roh kita seperti yang ditulis 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa mengikatkan diri kepada Tuhan, dia akan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara sekalian, pada waktu kita menyadari bahwa Tuhan bukan hanya di surga, ya, memang Tuhan ada di surga, tapi bukan hanya di surga, tetapi juga ada di dalam roh kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Berkat terbesar itu adalah diri Allah yang ditaruh di dalam kita, yang masuk ke dalam diri kita, menjadi segala-galanya bagi kita. Saudara, lalu Tuhan ingin bahwa kita di dalam hidup ini, ya, Tuhan ingin supaya kita belajar tidak memperhidupkan diri sendiri, kemauan kita sendiri, tekad kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tetapi kita belajar hidup oleh Dia. Hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Saudara, Dia menginginkan kita dapat menerima Dia menjadi kehidupan kita. Bukan sebagai majikan atau sebagai Tuhan saja yang seperti mandor, ya, nunggui kalau salah dihukum, kalau benar dipuji. Tetapi Dia ingin terlibat sepenuhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita menyadari ini, wah, betapa beruntungnya kita. Saudara, karena kita ini siapa? Mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu diri Allah sendiri. Mau tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, ya, bekerja bersama kita, hidup sehari-hari bersama kita. Betapa hebatnya orang yang seperti ini. Dan ini telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Yesus hebat luar biasa. Bukan karena manusiawinya, tetapi karena diri Allah yang ada
di dalam dirinya itu. Saudara sekalian, nah kita ini saat ini seringkali kekurangan realitas ya atau kenyataan hidup bersama Tuhan ini. Kita semua sudah mendengar banyak firman yang mengatakan Tuhan ada di dalammu. Ya, Tuhan menyertaimu, Tuhan bersama engkau, dan banyak doktrin, teori yang dibeberkan untuk membuat kita percaya. Tetapi seringkali kita hanya tinggal percaya. Tidak ada realitas di dalam kehidupan kita untuk bisa memperhidupkan Tuhan ini, saudara sekalian, dari hari ke hari. Kita dapat mengecek diri kita. Ya, pagi ini sewaktu kita datang ibadah, sewaktu kita mau mendengarkan firman, sewaktu kita mau menyanyi, memuliakan Tuhan, apakah kita pernah merasakan bahwa Tuhan yang di dalam diri kita ini juga Tuhan yang ingin beribadah bersama, menyanyi bersama kita, mendengar firman bersama kita? Ataukah kita hanya merasa, ya ini kewajiban saya datang ke gereja? Ya, sehingga apa? Pola ibadah kita akan berbeda. Kalau kita menyadari kita datang bersama Tuhan, nyanyi bersama Tuhan, berdoa bersama Tuhan, kita enggak akan sembarangan ibadah. Kita enggak akan berani cerita yang macam-macam sewaktu kita duduk di bangku gereja. Kita enggak akan mainan HP dan macam-macam. Karena kita merasa bukan hanya kita, tetapi Tuhan juga bersama kita duduk beribadah, menuntun kita, ya, membuat kita serius di dalam meninggikan namanya. Bukan hanya keluar dari mulut, tetapi dari manusia batiniah kita ini. Pujian kita ini bisa keluar menjamah diri Tuhan. Saudara-saudari, yang seringkali terjadi, banyak orang Kristen yang tidak merasakan apa-apa tentang hadirnya Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia seenaknya sendiri, mau datang terlambat ya enggak apa-apa, ya datang mau firman Tuhan juga banyak yang begitu, ya pulang setelah firman Tuhan juga banyak, ya macam-macam karakternya. Kenapa? Karena dia tidak menyadari benar bahwa Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang dulu dicari oleh bangsa Israel itu telah tinggal di dalam dirinya, menjadi hidupnya, menjadi segala-galanya. Saudara sekalian, inilah yang perlu kita pulihkan di dalam kekristenan kita. Jangan sampai kehadiran Tuhan di dalam diri kita ini kita sia-siakan. Paulus menegur orang-orang di Korintus, jangan sia-siakan kasih karunia. Saudara, hadirnya Tuhan di dalam kita ini satu kasih karunia yang terbesar. Jangan disia-siakan. Mari kita nikmati. Mari kita perhidupkan dia. Sehingga kita mengalami pengubahan-pengubahan hidup yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, kita perlu berlatih hidup bersama Tuhan dengan real. Ya, di dalam perjanjian lama, dalam kitab Kejadian, orang banyak mengagumi Henoh. Henoh adalah orang kudus, orang saleh yang hidup berjalan dengan Tuhan.
atau hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, berapa tahun? Kalau kita melihat di catatan perjanjian lama, kira-kira sekitar 300 tahun dia hidup berjalan bersama Tuhan. Kita kagum, tetapi Tuhan Yesus pernah mengatakan, sebenarnya yang terkecil di kerajaan surga itu lebih besar dari semua nabi-nabi yang terdahulu, termasuk Henokh. Kenapa? Karena Henokh berada di luar Allah. Allah belum masuk, belum tinggal, belum menyatu dengan dirinya. Tetapi dengan kita, bukan saja dia menjadi Allah kita. Saudara, sekarang, hari ini, Tuhan itu ada di dalam kita. Dan kita sebenarnya hidup bersama Tuhan. Tuhan adalah hayat kita, kehidupan kita. Tuhan ingin menjadi kepribadian kita. Saudara, bukan sekedar tamu, bukan sekedar orang asing, tetapi dia ingin menjadi diri kita, menyatu dengan diri kita. Ya, dia ingin supaya kita hidup bersama-sama dia, bukan cuma dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, kita akan memperlihatkan karakter Kristus, sifat Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah, saudara, yang dimaksud serupa dengan Kristus. Ya, Paulus berjerih lelah, berdoa, menabur firman, menasihati orang Galatia. Ya, dia ingin segera melihat rupa Kristus tertampil dalam kehidupan jemaat ini. Saudara, hal ini sudah hilang di dalam kekristenan. Saya enggak tahu rupa siapa yang tertampil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saudara, kalau kita memperhidupkan diri sendiri, itu sangat menakutkan, saudara. Tapi kalau kita belajar hidup bersama Tuhan, saudara sekalian, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita ini. Nah, saudara, kalau kita melihat lebih dalam, ya, di dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa semua hal telah dirampungkan oleh Allah bagi kita. Mulai Allah ini menjadi manusia, ya, mati, tersalib menebus kita, sampai dia bangkit, kemudian menjadi roh yang tinggal di dalam kita, itu sudah diselesaikan. Yang belum terselesaikan ini, saudara, adalah keinginan Allah untuk menjadi hayat kita, untuk menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sekarang ini masih diperjuangkan. Allah terus bekerja supaya kita menyadari ini, menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini akan selalu gagal kalau kita ini memperhidupkan diri kita sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, apa ini? Artinya, ya, artinya adalah ini adalah hidup yang bersekutu, ya, yang tidak mengandalkan diri sendiri. Tetapi belajar, saudara sekalian, untuk mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari pun Tuhan ingin dirinya ini tertampilkan, tertampak
Sehingga kita bisa mengekspresikan sifatnya Kristus, karakternya Kristus. Saudara sekalian, hari ini beradanya Dia di dalam kita sebenarnya adalah satu fakta, benar-benar real. Allah yang mulia, Allah Tritunggal, Yehova hari ini telah tinggal di dalam roh kita. Ini bukan satu teori. Ini real, ya. Alkitab mengatakan, minggu kemarin kita telah bahas, ya, bahwa roh penghibur itu tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku tinggal di dalammu. Yang terakhir, Bapa dan aku akan tinggal di dalammu. Siapa yang tinggal di dalam kita? Diri Allah sepenuhnya. Karena Allah kita itu esa, walaupun Tritunggal, Dia itu satu. Dia telah tinggal di dalam kita. Seharusnya kalau kita menyadari ini, kita akan bersuka cita. Kita tidak akan menyia-nyiakan hadirnya Allah, tinggalnya Allah di dalam kita. Kita akan lebih suka memakai hidupnya, saudara, untuk mengatasi segala perkara, untuk mengatasi semua yang kita hadapi, saudara sekalian. Nah, kalau kita sadar akan hal ini dan mau memperhidupkan diri Allah yang hebat yang tinggal di dalam kita, saudara, hidup kita akan menjadi hidup yang selalu berkemenangan. Nah, saudara sekalian, jangan lupa bahwa Allah yang di dalam kita itu, yang dulu dikenal namanya sebagai Yehova, Sang adalah. Artinya apa? Kalau kita perlu damai sejahtera, Dia adalah damai sejahtera kita. Kalau kita perlu kasih untuk bisa mengasihi istri, untuk bisa mengasihi suami, untuk bisa mengasihi anak-anak, saudara, Dia telah menyediakan diri sebagai sang kasih yang dapat tersalur melalui hidup kita. Saudara, ketahuilah bahwa Dia adalah sang luar biasa itu, sang maha lengkap. Ya, maka itu jangan sia-siakan diri Tuhan yang ada di dalam diri kita itu. Seharusnya kita belajar untuk bergaul, hidup bersama, menyelesaikan masalah bersama. Kalau kita perlu hikmat, Dia adalah hikmat kita. Kalau kita perlu kekuatan, Dia adalah kekuatan kita. Kalau kita perlu segala sesuatu, Dia itu juga segala sesuatu kita. Kita harus ingat hal itu, saudara, bahwa Allah yang tinggal di dalam kita itu bukan Allah yang kecil, Allah yang kaleng-kaleng, tetapi Allah yang dahsyat, Allah maha kuasa, Allah yang hebat. Nah, keperluan kita hari ini adalah melatih diri kita untuk bersekutu dengan Dia. Untuk menampilkan hidupnya Dia di dalam hidup kita sehari-hari. Kita kembali diingatkan, ya, bahwa diri kita ini tidak lain adalah wadah, bejana. Ya, isi kita, realitas kita adalah diri Kristus yang mengisi. Saya telah menjelaskan dalam khotbah minggu yang lalu mengenai sebuah sarung tangan. Saudara, kita ini bagaikan sarung tangan. Alkitab mengatakan manusia itu dibuat segambar dan serupa dengan diri Tuhan. Ya, ini bagaikan sarung tangan.
yang dibuat segambar dan serupa dari tangan itu sendiri. Tetapi harus ingat bahwa sarung tangan ini hanyalah wadah. Sarung tangan ini bukan realitas sesungguhnya dari tangan itu. Tetapi isi dari sarung tangan itulah realitasnya, yaitu tangan kita yang masuk ke dalam sarung tangan itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengerti mengenai hal ini, kalau kita tahu mengenai hal ini, menyadari akan hal ini, kita akan tidak berani hidup dengan kemauan kita sendiri, diri kita sendiri. Tetapi kita akan selalu merasakan satu keperluan di atas semua kekuatan kita, bahwa kita enggak mampu mengatasi masalah. Kita enggak mampu mendapatkan hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ya, yang mampu mengangkat gelas itu bukan sarung tangan. Yang mampu mengangkat sendok itu bukan sarung tangan, tetapi adalah tangan yang masuk di dalamnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus mengatakan kita ini bejana tanah liat, rapuh, nggak ada kekuatan, nggak ada kemampuan untuk hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh sebab itulah Tuhan telah masuk ke dalam diri kita. Dia ingin menjadi realitas kita. Dia ingin menjadi tangan yang memasuki bejana itu. Sehingga semua yang diinginkannya terjadi, terlaksana. Sekali lagi, kita ini wadah saja. Isi yang sejati adalah diri Kristus yang mau memenuhi diri kita dan mau hidup melalui kita. Ya, jiwa kita ini wadahnya Tuhan. Ya. Mulai dari pikiran kita, emosi kita, tekad kita, semuanya ini adalah wadahnya Tuhan. Tuhan ingin mengekspresikan dirinya melalui apa yang kita miliki ini. Sehingga diri Tuhan tertampil di dalam kehidupan manusiawi kita, di dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari, mari sekali lagi, ya inilah berita yang terpenting di dalam kekristenan, ya bukan mengenai kuasa, mengenai kehebatan, mengenai apa saja, tetapi semuanya itu sia-sia kalau kita tidak belajar memperhidupkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara, jadi kita kembali bahwa realitas dalam diri kita sebenarnya adalah Allah sendiri yang masuk ke dalam diri kita dan menjadi isi dari hidup kita. Hari ini Allah yang masuk ke dalam kita tidak lain adalah Yesus Kristus, Sang Roh pemberi hayat tadi, Sang Roh yang telah dihembuskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu. Nah, kemudian Dia ingin sekarang tampil hidup ya melalui diri kita sehari-hari. Saudara, jangan lupa sekali lagi ya, kita tidak hanya diinginkan menampilkan Tuhan dalam waktu ibadah saja, tetapi yang terutama adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, itu lebih penting lagi karena Tuhan ingin dilihat oleh semua orang di sekitar saudara melalui hidupmu dan hidupku. Ya,
Tuhan ingin orang dapat melihat dirinya melalui kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, saudara, bukan hanya dalam ibadah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari. Bila kita mengerjakan sesuatu, kita tidak boleh puas ya dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, hasil dari capaian kita sendiri. Saudara, tetapi kita harus belajar bersekutu kepada Tuhan, dengan Tuhan. Artinya apa? Sebagai contoh kehidupan sehari-hari yang bersekutu ini adalah kalau kita sedang ada permasalahan di dalam keluarga antara suami dan istri. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau menuruti kemauan kita sendiri, maka yang terekspresi adalah diri kita. Daging, ego. Ya, Tuhan tidak kelihatan melalui hidup kita. Tetapi begitu kita ada masalah hubungan dengan pasangan kita, ayo kita belajar mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada suamiku? Haruskah aku juga membentak seperti suamiku membentak? Tuhan, marilah Engkau menjadi segala sesuatu yang aku butuhkan. Tuhan, berbicaralah melalui aku. Saudara, kalau kita belajar seperti ini, mengungkapkan semuanya, ya, mengajak Tuhan mengatasi masalah kita, Tuhan akan menjadi jalan keluar. Nanti orang akan heran, takjub melihat apa yang kita perbuat. Tidak seperti yang sudah-sudah. Ternyata hikmat dari Tuhan itu bisa mengalir. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, menyurutkan kemarahan, membangun damai sejahtera di rumah. Saudara, perlu kita praktekkan. Bukan saja di dalam hubungan suami istri, dalam pekerjaan kita juga sering menghadapi kesulitan-kesulitan, jalan buntu. Tapi ingatlah, yang tinggal di dalam kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengubah, Allah yang mampu memberikan jalan keluar. Allah ini yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita ini. Adalah Allah yang peduli terhadap kita. Saudara sekalian, namanya adalah Yesus. Ya. Kalau kita dalam kesulitan, keadaan yang tidak mampu, kenapa kita tidak mengontak Dia? Kenapa kita membiarkan Dia sendirian di dalam hati kita? Itu kekeliruan terbesar umat Allah. Seharusnya kita berani mulai berseru, berteriak, Tuhan, Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku enggak mampu. Kalau kita melihat kejadian-kejadian sewaktu Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus itu bukan orang yang suka cuek. Ya, bukan orang yang enggak mau peduli. Dia itu orang yang sangat peduli. Pada saat tertentu ada orang buta, saudara, yang pada waktu itu mendengar keramaian Tuhan datang, Tuhan melewati daerahnya. Dia tanya, siapa yang lewat? Oh, itu Yesus. Ya, maka saudara, apa yang diperbuat orang buta ini? Dia berseru, memanggil Tuhan Yesus. Yesus, anak Daud. Kalau sekarang kita bisa katakan, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat.
tolong aku Tuhan. Ya. Saat itu Tuhan memperhatikan dia, menanya apa yang kamu inginkan. Lalu dia bilang, aku ingin dapat melihat. Dan saat itulah Tuhan mengatakan, jadilah seperti imanmu, melihat. Inilah Tuhan yang dulu ada di luar manusia dan sekarang telah tinggal di dalam kita. Dan dia tidak berubah, saudara. Kalau dulu perhatian kepada orang lain, sekarang juga perhatian juga kepada kita. Kasihnya, kemurahannya, kemampuannya, kedahsyatannya tidak pernah berubah. Oleh sebab itu jangan sia-siakan hadirnya Tuhan di dalam diri kita itu. Mari kita belajar, berlatih, bersekutu. Anggaplah dia ini sobat yang paling dekat. Ya. Tempat kita bisa curhat, tempat kita bisa melampiaskan apa saja. Kekesalan kita semua kita curahkan. Dan jangan lupa, dia ingin memandu saudara, menuntun saudara, ya, untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang saudara lewati. Oleh sebab itu, setelah kita menyeru Tuhan, ya, Tuhan akan melalui nurani kita akan berbicara lembut, menuntun, memberikan jalan keluar, memberikan arahan kepada kita. Saudara, kalau saya boleh bersaksi, sewaktu saya masih kerja di sekuler, setiap kali saya menghadapi kesulitan, gak ada yang bisa menolong kecuali diri Tuhan. Saya praktekkan Tuhan Yesus. Tuhan, aku perlu pertolonganmu. Aku perlu dirimu. Ya, dan Tuhan benar-benar menyatakan, menolong, membuat jalan keluar yang di luar dugaan. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan lupa bahwa Allah yang dahsyat ini, Allah Sang Yehova, telah tinggal di dalam kita, telah berumah di dalam kita. Dan dia ingin supaya kita memperhidupkannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh sebab itu, marilah kita, saudara, terus bertekun, ya, melatih diri kita untuk mendapatkan diri Tuhan lebih lanjut. Ya, jadi sekali lagi, jangan kita menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang hidup di dalam kami. Engkau Allah yang telah menjadi manusia dan akhirnya telah menjadi roh yang menghidupkan, yang kemudian telah Kau hembuskan ke dalam diri kami. Roh-Mu itu, dirimu sendiri itu sebagai Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Tuhan, Engkau yang tinggal di dalam kami ini tidak mengalami perubahan apapun. Kemampuan-Mu, kasih-Mu, sifat-Mu, karakter-Mu tetap sama mulai dulu, sekarang sampai selamanya. Tuhan, ampuni kami yang selama ini kami kurang mempedulikan Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya mulai pagi ini kami boleh belajar lebih banyak bersekutu, lebih banyak memberikan kesempatan kepada diri-Mu untuk hidup melalui diri kami. Tuhan, tolong. Tuhan, kami manusia yang paling lemah. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu diri-Mu terekspresi, ternyatakan di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, banyak orang diberkati melalui kehidupan kami
sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus, tolong seluruh jemaat supaya pagi ini Roh-Mu berbicara lebih dalam lagi, dirimu yang ada di dalam jemaat ini, oh Tuhan, menguatkan pemberitaan firman ini sehingga jemaat boleh belajar, melatih diri untuk hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang telah memberikan dirimu untuk menjadi segala-galanya bagi kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkau juga berkat kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Engkau menjadi segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, buka mata rohani kami untuk melihat hal ini, bahwa Tuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat itu telah tinggal menyatu di dalam kami. Bukan sebagai doktrin saja, tetapi inilah realitas, inilah kenyataan yang sebenarnya menurut firman-Mu. Dan kalau kami percaya ini, maka percaya kami ini telah terhitung menjadi kebenaran yang akan, oh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami mohonkan berkat kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh jemaat yang pagi ini telah menyediakan waktu untuk menerima firman-Mu. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengerti lebih dalam daripada pembicaraan pagi ini. Tuhan menyertai-Mu sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi.